Ketika di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, apakah Yunus mengalami kematian? Bagaimanakah Yunus dapat berdoa ketika berada di dalam perut ikan? Simak penjelasan Alkitabiah berikut ini. Ya, kembali bersama dengan saya Gembala Are, dan saat ini saya ingin membagikan sesuatu hal yang menarik bagi Anda, yaitu mengenai kematian Yunus. Yunus dalam perut ikan. Ini sebuah peristiwa yang cukup menghebohkan juga ya, di mana Yunus itu adalah seorang nabi yang ditugaskan Tuhan di Israel bagian utara, ibu kotanya Samaria pada saat itu. Dan dia hidup pada zaman Yesaya, mereka sekontemporer dengan Yesaya begitu. Dan suatu waktu Tuhan memerintahkan dia supaya memberitakan tentang pertobatan kepada bangsa Niniwe atau Asyur, supaya mereka meninggalkan dosa-dosa mereka. Tetapi Yunus lari meninggalkan perintah itu, dia tidak ke sana, tapi dia malah ke daerah lain. Sehingga perbuatan itu membuat Tuhan marah, dan Tuhan memerintahkan seekor ikan besar, atau dalam bahasa Ibrani itu nak gadol, itu ikan besar. Ya, jadi tidak jelas itu ikan apa yang besarnya, tetapi hanya disebutkan ikan besar. Dan dia ditelan oleh ikan itu, dan dia pun tentu mengalami kematian. Ya. Mari kita lihat di dalam Matius pasal 12 ya. Dikatakan ayat 40, sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Jadi Yunus itu di dalam perut ikan 3 hari 3 malam. Nah, kalau seorang ada di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, tidak perlu sampai 3 hari, dia pasti mati begitu ya. Masuk dalam perut aja beberapa menit itu pasti mati, karena dia akan kehabisan oksigen. Ya, dan dia akan dilabur dengan asam amino di dalam perut ikan itu, saudara. So, dia mengalami kematian. Ya, pastinya Yunus itu mengalami kematian. Lalu muncul pertanyaan adalah, kalau dibaca di dalam Yunus pasal yang pertama itu, di mana dia sempat berdoa di dalam perut ikan, gitu ya. Ya, sempat berdoa. Anda bayangkan bagaimana seseorang bisa berdoa dalam perut ikan? Apakah Yunus hidup dalam perut ikan itu? Sesungguhnya tidak. Sekali lagi, Yunus itu mengalami kematian. Lalu kalau dia mati, kemana rohnya? Kan pertanyaan seperti itu. Nah, ada sebuah tempat, itu tentu bukan di dalam perut ikan, namanya Hades. Hades itu adalah tempat di mana roh-roh orang percaya dan yang tidak percaya itu disimpan sementara waktu di sana sampai menunggu datangnya Sang Juru Selamat dan menunggu terjadinya pengadilan terakhir. Jadi ada 2 ruang. Yang pertama itu sebelah atas itu adalah ruang penantian bagi orang-orang percaya perjanjian lama mulai dari Adam. Dan ruang berikutnya adalah ruang tempat orang tidak percaya. Jadi ruang yang orang percaya dan tidak percaya itu dibatasi sekat, di mana mereka bisa saling melihat, bisa berkomunikasi, tetapi tidak bisa saling menyeberangi. Anda bisa lihat itu di dalam Lukas pasal 16, ayat 19 sampai seterusnya, itu mengenai kisah Lazarus dan orang kaya. Nah, jadi Yunus berdoa. Di mana dia berdoa? Di Hades, saudara. Di tempat penantian orang-orang itu. Ya, orang-orang percaya maksudnya. Jadi dia tidak berdoa di dalam perut ikan. Karena saat itu kondisi sudah mati. Yang mati itu fisiknya ya. Tetapi pada hari ketiga, karena Tuhan masih menggunakan dia, masih memakainya, Tuhan membangkitkan dia, mengembalikan rohnya kepada tubuhnya begitu. Sehingga ketika dia dimuntahkan oleh ikan besar itu, maka dia hidup kembali. Nah, di dalam perjanjian baru, di dalam Matius pasal 12 tadi, ayat yang ke-40, itu nak gadol yang tidak jelas dalam perjanjian lama, itu ikan besar, dijelaskan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal 12 ayat 40 itu adalah ikan paus. Ya, karena kata ketos itu adalah paus gitu ya. Jadi ikan yang memakan Yunus itu adalah
ikan paus. Dan itu adalah ikan yang paling besar begitu ya. Ya, sampai detik ini setelah peristiwa air bah, itu ikan yang ditemukan ikan yang paling besar. Ya, bisa menelan manusia, ya. Dan ketika ia ditelan, ya tentu dia mengalami kematian. Ya, jadi kematian Yunus ini menjadi tipologi daripada kematian Kristus 3 hari 3 malam. Ya, jadi Yunus, sekali lagi, Yunus itu benar-benar mengalami kematian. Dan mungkin orang berpikir begini, karena ada pendapat mengatakan dia tidak mati, ya Tuhan punya kuasa untuk membuat tidak mati di dalam perut ikan, tapi itu sangat tidak logis. Ya, sebab jikalau memang demikian, maka dia tidak bisa dijadikan sebagai tipologi kematian Yesus Kristus. Mengapa? Karena Yesus sendiri mengatakan seperti Yunus dalam rahim bumi 3 malam, dalam perut ikan 3 malam, demikian juga anak manusia dalam rahim bumi 3 malam. Yesus benar-benar mengalami kematian. Maka Yunus juga pasti mengalami kematian. Yunus dibangkitkan kembali, Yesus juga bangkit kembali. Jadi itu tipologinya sama persis begitu. Jadi Yunus sungguh-sungguh mati? Iya. Jadi pendapat mengatakan Yunus tidak mati, itu adalah pendapat yang tidak didukung oleh Alkitab dan tidak didukung oleh logika. Ya, jadi pengajaran yang benar itu adalah pengajaran didukung oleh Alkitab dan didukung oleh logika. Dua alat ini harus digunakan dan saling mendukung. Karena pengajaran yang benar itu pasti masuk akal begitu ya. Oke, sekali lagi, Yunus benar-benar mati, sama seperti Yesus juga mengalami kematian untuk penanggungan dosa. Ya, Yesus mati untuk menanggung hukuman manusia. Jadi ketika Yesus Kristus itu menerima hukuman, ya hukuman manusia, maka semua roh-roh orang percaya yang ada di Hades tadi itu semua bangkit. Ya, itu Anda bisa lihat ya di dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-51 dan 52. Ya. Dikatakan begini, dan lihatlah tabir bait suci terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan terjadilah gempa bumi, dan bukit-bukit batu terbelah, dan kuburan-kuburan terbuka, dan banyak orang kudus yang telah meninggal bangkit. Ya, jadi orang-orang kudus dalam perjanjian lama itu bangkit, sebab penebusan sudah terjadi. Ya, karena penebusan sudah terjadi, maka mereka seperti Adam sampai Henok, ya, sampai Elia, mereka bangkit dan bawa ke surga. Oke, jadi ini sedikit paparan mengenai kematian Yunus. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Jika saudara-saudara merasa terberkati dengan video ini, silakan like, subscribe, dan share supaya semakin banyak yang mendapat berkat rohani dari video ini. Tuhan memberkati dan Maranatha.